Sebentar. Patakin punggung lu bentar. Yep. Oke, bunyi. Ke kiri bentar. Oke, bunyi juga. Maklum, biasa pemuda jompo memang. Oke, sebentar. Oke, tangan kanan, tangan kiri. Naikin tangan dulu ke atas. Yup, oke. Yap, itu dia. Badan sudah mulai segar. Kita record di tengah malam kayak biasa. Dan kita mulai dengan ucapan ya selamat datang dulu. Bagi, gimana ya? Gue sih melihat beberapa data kemarin ya. Ternyata banyak sekali penonton baru itu dari Angkringan Malam. Well, selamat datang di Angkringan Malam yang sudah di mana ini season ketiga dari Apple Podcast ini. Dan bagi yang belum follow secara lebih lanjut, silahkan kalian follow dulu supaya mendapatkan informasi yang begitu banyak banget. Dan bahkan membuat kalian tuh berpikir ulang bahwa hidup kita tuh nggak cuman sekedar kayak lu makan, lu minum, lu ibadah, lu nongkrong, ya kan, lu kerja, lu bikin kreativitas dan enggak. Tapi ada satu hal yang perlu kalian pahamin supaya membuka namanya cakrawala dunia itu sendiri kayak gitu. Come on. What? Those are real? You bought those? Right. You must think I'm really stupid. You must think I'm really stupid, baby. Yeah, but it's all good, dog. Hold up. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying. Yeah. Oh, you had me so close. Your lies ain't float though. Why the fuck you lying to me? You're someone I can't believe. So, kita mulai dengan satu hal yang cukup seksi, ya kan? Cukup seksi karena akhir-akhir ini sedang banyak sekali isu-isu yang ya berbau dengan eksploitasi, dengan penghancuran, dengan pergusuran, lebih tepatnya penggusuran, ya kan? Habis itu manipulatif dari sebuah kepemimpinan. Tapi sebenarnya gue nggak ngebahas ke daerah kepemimpinan, nggak, cuman lebih kepada eksploitasi alam itu sendiri. Dan tentunya ini apa bahasanya ya? Mungkin kalian pernah dengar ini kalimat gitu. Tapi sebelum gue ke situ dulu, gue pengen ngajak kalian tentang suatu hal, yakni adalah mungkin kalau misalnya kalian mendengar kalimat ini, pasti kalian akan berpikir tentang kayak pejabat-pejabat yang sering ngomongin tentang hal ini, sering dikutip pada saat lagi pidato, atau mungkin lagi ketemu dengan wartawan, atau mungkin lagi forum, atau mungkin yang lain gitu. Dan bahkannya juga itu sering sekali dipakai oleh para branding-branding perusahaan supaya nama perusahaannya itu makin tinggi, makin terbang jauh ke angkasa. Yap, yakni adalah green economy atau ekonomi hijau. Tapi sebelum gue lanjut, gue pengen kalian tuh mengajak ya refleksi aja, simple saja gitu. Indonesia diprediksi membutuhkan dana hingga 28.223 triliun rupiah untuk memenuhi target nol emisi karbon atau net zero emission pada tahun 2060. Sekarang teman-teman bayangin di tahun 2030 langit Indonesia tuh biru, tidak ada polusi, sungai-sungainya bersih, udara segar, dan bahkan semua kendaraan jalan tanpa suara karena udah listrik semua. Dan gadang-gadang negara Indonesia itu bisa dikatakan calon pemimpin transisi energi terbarukan di Asia Tenggara. Terdengar sempurna ya. Tapi kita lihat sekarang. Sekarang lu pada cek Instagram, cek berita. Di mana akhir-akhir ini kita dapat kabar dari Raja Ampat.
Beberapa hari terakhir, tagar Save Raja Ampat viral di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X. Gerakan itu dipicu kekhawatiran publik terhadap program hilirisasi tambang nikel yang menyasar kawasan Raja Ampat. Itu sangat bersyukur Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia. Wow. Cadangan timah kita terbesar kedua di dunia. Wow. Kita juga penghasil rumput laut terbesar kedua dunia, serta masih banyak lagi. Tapi nyatanya, sekedar kaya saja ternyata tidak cukup. Karena yang menjadi tantangan justru bagaimana mengolah kekayaan alam ini. Hilirisasi tidak melulu hanya soal batu bara atau minerba. Hilirisasi bisa dilakukan di sektor lain, pertanian, kelautan, perkebunan, bahkan digital. Untuk hilirisasi digital, nanti kita bahas secara khusus di lain waktu. Pembohong, kau pembohong. Polri hingga kini masih menyelidiki kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang sempat menjadi perbincangan hingga dicabutnya izin usaha pertambangan atau IUP sejumlah perusahaan oleh pemerintah. Kemudian saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Tapi terlepas dari itu ya teman-teman, kita tahu bahwa Raja Ampat ini, kalau menurut orang-orang luar atau luar negeri, mengatakan bahwa Indonesia itu adalah surganya dunia karena memiliki namanya Raja Ampat. Kita tahu Raja Ampat itu merupakan sebuah rumah bagi 75% spesies karang dunia, tetapi sekarang lagi terancam oleh ekspansi tambang nikel. Bahkan, menurut laporan dari Auriga Nusantara, mengatakan bahwa lahan tambang di sana itu meningkat sekitar 494 hektar pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Itu merupakan sebuah lonjakan signifikan dibanding 5 tahun sebelumnya. Tetapi sekarang kita tahu bahwa kelanjutan kasus ini itu dari pemerintah sudah mencabut izin 4 perusahaan tambangnya itu sendiri. Tetapi ada yang masih beroperasi, yakni dari anak perusahaan Antam, yakni adalah PT GAC Nikel. Kalau misalkan gue salah bagian sini, tolong dikoreksi ya teman-teman. Yang dimana itu masih beroperasi, meski itu di luar dari area geopark yang dikasih lindungi oleh UNESCO. Tapi akibatnya adalah hutan mangrove di daerah situ itu ditebang. Arus sedimen itu memperburuk kualitas air dan kebanyakan orang-orang yang ada di sana itu digusur. Bahkan pada saat orang itu melakukan protes, malah dicapnya itu mengganggu investasi. Soal kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, membantah. Ia juga mengatakan bahwa video yang beredar bukanlah aktivitas penambangan di Pulau GAC. Di GAC itu tambang di sana cukup bagus kerjanya, ya sudah eksplorasi, sudah direbuisasi sampai reklamasi juga. Pemberitaan itu adalah hoax. Kita pastikan mungkin video itu bukan dari GAC, bukan dari Panimo, mungkin dari tempat lain. Mereka ambil di mana kita juga tidak tahu. Tapi yang pasti bukan dari penambangan di Pulau GAC. Emotional damage. Capek ya di Indonesia, capek sumpah dengarnya. Tapi ini bukan peristiwa yang pertama kali. Mungkin gue di sini coba memberikan sebuah fenomena lagi yang pernah terjadi di beberapa
tahun yang lalu, kalian pernah dengar namanya itu soal PLTU Cirebon 2 maksudnya. Ya, kota Cirebon yang ada di Jawa Barat. Kita tahu bahwa itu merupakan sebuah pembangkit listrik berbasis batu bara yang berkapasitas 1000 mW yang dibangun sejak 2017 sebagai kelanjutan PLTU pertama. Nah, awalnya ini diklaim sebagai solusi energi nasional, dikatakan ini sebagai energi terbarukan kita. Padahal, kalau menurut data UGM dan sejumlah jurnal lingkungan, mengatakan bahwa unit batu bara ini menghasilkan limbah padat, yakni dari abu terbang, dan dasarnya itu memiliki emisi polutan yang sangat berat, seperti layaknya SO2 dan PM2. Bagi yang nggak tahu, SO2 itu adalah sulfur dioksida, yang dimana itu gas yang terbentuk dari belerang dan oksigen. Sementara kalau PM2 itu merupakan partikel halus, yang dimana jika kita itu menghirup secara langsung, paru-paru kita tuh bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti layaknya pernapasan, ya kan, penyakit jantung, bahkan bisa ke kematian itu sendiri. Nah, ini yang paling bikin keselnya, yakni adalah kemarin, seinget gue, itu kan kasusnya kan kembali diusut tuh oleh KPK, ya kan? Nah, mantan Bupati Cirebon, yakni adalah Bapak Sun, itu terlibat kasus suap sekitar 6,5 miliar dari Hyundai Engineering dan Construction dan konsorsium proyek yang digunakan untuk memperlancar perizinan dan meredam protes warga sekitar. Dan terlebih lagi, untuk kasus yang lain juga terlibat praktik pencucian uang dengan total nilai sebesar 51 miliar. Lebih ironisnya lagi, sebagian dana tersebut bahkan digunakan untuk mendanai pengamanan terhadap demonstrasi protes warga dan LSM lokal, sehingga aktivis malah dianggapnya itu kembali dicap adalah mengganggu investasi dari perusahaan tersebut. Pemirsa, Bupati Cirebon periode 2014-2019 Sunjaya Purwadisastra ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Selain Sunjaya, KPK juga menjerat Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Gatot Rahmanto, dengan pasal berlapis, yakni dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang. KPK menemukan bukti penerimaan dan aliran dana senilai 51 miliar rupiah dari yang semula hanya 116 juta rupiah. Saat menjabat sebagai Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebesar 41,1 miliar rupiah. Sunjaya juga diduga menerima hadiah terkait perizinan proyek sebesar 10,04 miliar rupiah. What the fuck? Well, dengan fakta yang sudah gua sampaikan, ini semakin jelas bahwa terlalu banyak kasus yang melabelkan kata hijau, tapi nyata-nyatanya ala-ala hijau doang. Dan mungkin ternyata kayak, ya hijau-hijauan lah, kayak lu ngecat tembok gitu loh. Dan ini menjadi pertanyaan penting, yakni adalah apakah green economy ini betul-betul hijau atau cuma rebranding dari model bisnis lama yang rakus dan bengis tapi dibungkus dengan daun pandan. Banyak orang yang membicarakan dan santer terdengar membahas mengenai ekonomi hijau di tanah air. Bahkan pemerintah pun ikut mendeklarasikan dan juga menunjukkan keseriusannya dalam percepatan transisi menuju ekonomi hijau untuk masa depan perekonomian RI yang lebih baik tentunya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang paling menarik. Yang kita tahu bahwa potensi Indonesia di energi hijau sekilas kayak mimpi terbilang besar banget. Dikarenakan punya cadangan geotermal tertinggi itu kedua di dunia. Kira-kira 23 gigawatt.
Dan realisasinya ini untuk periode ini ya itu kurang lebih 2,4 gigawatt dari 18 lapangan panas bumi yang aktif di Indonesia. Coba kita bayangin bareng-bareng deh. Kalau misalkan tercapai 10 sampai 15 gigawatt, kita bisa cover banyak wilayah dengan listrik murah, bersih, dan stabil. Tapi balik lagi, tidak semudah seperti layaknya kita ngomongin atas nama teori gitu. Karena masalahnya adalah, yang pertama, investasi awal memerlukan biaya tinggi dan penuh banget dengan kata risiko itu. Terlebih lagi dengan akhir-akhir ini investor kita tuh sekarang kan lagi banyak yang keluar nih. Lebih tepatnya mundur lah. Karena ketidakpastian dari pertama dari hasil ngebornya. Yang kedua dari undang-undangnya itu masih karet. Dan banyak sekali, yang ketiga ini adalah banyak sekali tanda kutip pungli atau mungkin yang berkaitan dengan ormas masyarakat. Fun fact-nya emang begitu. Jika kalian mau ngecek kembali, monggo bisa kalian cek di di beberapa situs laman Google dan lain-lain. Bahkan pernah pernah dikaji oleh orang luar. Intinya adalah kajian itu, ormas itu, gue bukan menyalahkan ormas ya, cuman oknum saja yang notabene ini bikin yang namanya itu kedaulatan entah dari segi ekonomi atau mungkin segi keamanan dan lain-lain itu masih mengganggu. Alhasil apa? Terlihat seperti layaknya preman gitu. Jadinya yang harusnya bisa membawa namanya kebaikan malah terlihat hanya untuk menguntungkan si itu. Sebut saja si beliau lah gitu. Maka itu perlu sekali pemerintah tuh hadir, datang layaknya seorang bapak dan ibu untuk memperbaiki hal ini semua. Jangan sampai pada saat sebut saja cucu nanti atau mungkin anak-anak di masa depan nanti yang akan dilahirkan pada saat lihat Indonesia, loh kok kaget gitu loh, kok Indonesia nggak punya apa-apa. Nah, kaget. Nanti yang mau disalahin siapa? Pemerintah waktu itu. Maksudnya pada saat di masa depan ya nggak bisa gitu. Mau nggak mau ya harus dari pemerintah yang dari sekarang gitu, yang harus menjaga dan kalau bisa mencari alternatifnya gitu. Syukur-syukur yang geothermal ini bisa dimaksimalkan, diubah, diolah dan jadilah kebermanfaatan bagi masyarakat luas seperti itu. Dan yang berikutnya, masalah keduanya adalah regulasi dan jaringan listrik yang dimana belum siap untuk integrasi skala besar. Kayak gitu. Next, kita akan beralih dulu ke arah nikel. Ya nikel gitu ya, bukan yang lain. Tapi gue pengen lebih enak aja di bagian sini, yang dimana kita tahu bahwa akhir-akhir ini beritanya lagi panas banget ya kan. Ini juga berkaitan dengan Raja Ampat itu sendiri tentunya. Dan ini juga gue kutip dari fit.com, itu tuh salah satu pembahasan mengenai kayak nikel, emas atau mungkin batu bara. Ini ya berbau dengan pertambangan gitu loh, yang kayak harga ekonominya itu sendiri. Yang dimana nasional kita jadi penguasa cadangan nikel secara global. Alhamdulillahnya seperti itu. Yang dimana dari 6% menjadi 61% market share lewat ekspor. Yang dimana lewat dari smelter dan tambang domestik. Ya sounds great ya, oke gitu. Tapi jangan senang dulu. Faktanya yang pertama, pendambangan hutan dan polusi air jadi harga yang dibayar setiap kampung yang dimana itu diubah menjadi tambang. Sebut saja kayak di Morowali, Wawoni ya gitulah pokoknya. Yang terakhir adalah Raja Ampat itu sendiri. Oke, yang kedua adalah di Morowali, industri pak yang dimana itu sebut aja hotspot nikel atau baterai EV, yang dimana menurut laporan dari Wired menyebutkan ada 8.700 hektar hutan yang rusak
Bahkan diseringi kayak banjir juga, ini mana memang baik lagi tiada namanya resapan air. Dan terlebih lagi juga dari segi pekerjanya ada yang terluka hingga meninggal karena kecelakaan di industri tersebut. Bayangin, itu udah seberapa chaosnya tuh pembukaan sebuah tambang, bahkan sampai prosesnya sampai saat ini pun juga kacau gitu. Yang ketiga, selain itu juga nikel yang kasar itu diproses pakai batu bara dan HPAL atau acid leaching. Mungkin teman-teman pendengar yang notabene latar belakangnya adalah orang fisikawan atau kimiawan yang ngerti bagian sini mungkin bisa dijelasin gitu apa itu acid leaching gitu supaya para pendengar itu bisa mengetahui dan juga bisa belajar juga. Oke, kita lanjut lagi. Yang emisinya karbonnya hingga 6 kali lebih tinggi daripada metode tradisional. Itu dimana disebutkan di dalam jurnal ya siapa namanya ya? Intinya punyanya Stanford lah, seingatku laporannya gitu. Pernah diteliti gitu, pernah. Nah, lanjut. Kalau kita punya cadangan nikel terbesar, kenapa belum jadi pemain utama dalam EV global? Ada yang tahu nggak jawabannya? Kalau ada yang tahu, coba kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kenapa kita tidak bisa dikatakan seperti layaknya pemain utama? Dikarenakan kita masih modelnya adalah ekstraktif. Jadi kita tuh kalau bahasa, lu mungkin pernah dengar di salah satu YouTuber atau mungkin trader atau mungkin apa yang dimana kata kutip adalah Mas Timothy. Ekstraktif itu secara kasarnya adalah menggali. Ya, menggali harus itu dijual, intinya hasil galiannya, habis itu gali lagi gitu. Ya intinya kasarnya seperti itulah. Tapi kalau misalkan secara halusnya ya ini kalau menurut detik.com dan OCBC NSP itu mengatakan bahwa ekstraktif itu adalah sebuah kegiatan bisnis ini mana bergerak di bidang pengolahan sumber daya alam yang meliputi pengambilan bahan baku secara langsung dari alam. We interrupt this broadcast to bring you some breaking news. Oke, ini mengenai tadi tentang ekstraktif supaya tidak hanya sumber satu doang nih. Kan tadi gue ngomong tentang si Bro Timothy yang gue juga respect lah, umur masih muda tapi udah lebih keren gitu. Tapi terlepas dari itu, gue nggak ngebahas si beliau, tapi gue ngebahas tentang si ekstraktif itu sendiri. Jadi menurut OCBC, itu merupakan sebuah usaha kegiatan bisnis yang dimana itu bergerak dari segi bidang pengolahan sumber daya alam. Yang dimana itu biasanya itu berjalan melalui proses panjang sekali dari pengambilan barang sampai barang itu jadi dan bisa di-save dipasarkan. Dan terlebih lagi, umumnya kalau menurut CBC juga itu dilakukan oleh area yang kaya banget terhadap namanya itu sumber daya alamnya. Terlebih lagi dengan ada namanya suatu kegiatan yang mungkin bisa diterapkan apabila kebutuhannya itu sudah dikatakan itu sudah cukup. Berarti kalau misalnya sudah cukup, itu sudah selesai gitu loh. Cuman jika kita potong dulu pengertian ini, kita tahu bersama bahwa yang namanya market, supply and demand kita tuh lebih kadang kepada si demand itu lumayan cukup duar gitu loh, lebih tinggi sekali. Supply-nya ya cuma berapa sih yang bisa ngasilin paling 1, 2, 3. Kalau Indonesia mungkin ada banyak banget beberapa perusahaan gitu, banyak PT dan lain. Cuman yang lebih memonopoli bagian sini tuh hanya segelintir orang. Bahkan kita tahu bersama bahwa kekayaan di Indonesia itu dipegang oleh 40%-an orang yang notabene itu punya duit lah gitu loh. Dan sisanya kemana? Ya udah hanya buat orang-orang kayak kita. Tapi kalau misalkan gue di sini bagian salah, silakan dikoreksi ya, karena itu seingat gue itu data tahun 2018 lah. Gue gak tahu sekarang bagaimana ya. Semoga aja salah gitu ya, semoga. Tapi kalau misalkan data benar ya tolong dikonfirmasi kembali aja gitu. Dan juga pengolahannya menjadi produk yang bermanfaat. Anak kutipnya bermanfaat.
Tapi kalau misalkan tidak bermanfaat ya silakan saja salahkan kepada yang ngizinin tambang. Nah, itu dia. Stop it. Get some help. Ya alhamdulillahnya sih syukur-syukur sudah dicabut ya. Tapi kayaknya terakhir gue baca itu, tolong dikoreksi bagian sini ya. Itu tuh masih dikatakan cabutnya sementara sebanyak 4 IUP. Ya nggak tahu tuh itu beneran beneran mau dicabut selamanya atau sementara banget ya. Ya udahlah. Gimana mau ngomong apapun juga ujung-ujungnya juga di take down paling. Dan gue juga nggak yakin nih episode ini bisa banyak yang denger nih. FBI, open up! Yang nggak yakin gue. Takutnya malah gue dicariin lagi. Tapi gini, terlepas dari itu semua, memang yang namanya bagian sini pikirkan lagi yang gimana ya. Kalau misalkan hasil tambangnya itu benar-benar bisa membawa namanya kebaikan dan tanda kutip adalah memberikan hasil tambang supaya orang-orang yang terkena dampak itu bisa mengembalikan lagi kehidupannya. Ya intinya emang hasil tambang itu harusnya dibagi. Tapi kalau misalkan tidak dibagi ya tanda tanya gitu. Diapain hayo? Apakah dibeli LC? Tapi ada satu pertanyaan yang bikin gue ngeganjel, yang paling gue ganjelin kepada pemerintah, yakni adalah kalau misalkan potensi kita besar, tapi kalau yang dipetik hanya rusaknya hutan saja dan kerja keras tukang tambang ini hanya sekedar dibayar atas nama yaudah hasil keringatnya doang, lantas green economy untuk siapa? Oke, setelah kita pembahasan mengenai tentang geothermal, habis itu nikel, sekarang gue pengen kembalikan lagi kayak tadi, tetapi sekarang saatnya masuk ke 2 pilar yang sangat penting dalam ekosistem ekonomi hijau, yakni adalah pajak karbon dan sustainable finance atau ESG, yang dimana ini bukan sekedar jargon atau mungkin kayak apapun itu, tapi ini adalah esensi bagaimana kita membentuk masa depan yang benar-benar bertanggung jawab. Karena apa? Karena kalau kita lihat sejak April di tahun 2022, Indonesia itu udah resmi menjalankan namanya carbon tax untuk sektor pembangkit listrik. Ini mana itu menurut undang-undang harmonisasi, yang dimana itu dalam peraturan perpajakan itu sudah diatur secara signifikan, dan juga tentunya sudah diatur sedemikian rupa supaya si perusahaan yang notabene memang menggunakan tenaga yang menghasilkan listrik, geothermal, batu bara ataupun yang lain memang harus diatur supaya apa? Yang pastinya adalah taat hukum dan harus memberikan manfaat lah. Kayak gitu ya, seperti gue bilang barusan gitu, minimal pengembaliannya kepada masyarakat supaya masyarakat bisa merasakan hal positifnya. Tetapi di kita itu malah disuguhkan dengan sebuah data, misalkan korupsi Indonesia itu sudah mencapai ada yang sampai miliaran, triliunan, ratusan triliunan, bahkan sampai ada yang mau nyentuh bilion gitu loh. Kayak aduh capek. Ya itulah namanya jabatan gitu ya. Jika tidak dibarengin dengan rasa kepedulian di bawah kita ya tetap aja apapun dihalalkan segala cara gitu. Kejaksaan Agung menahan 2 tersangka baru atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023 pada Rabu 26 Februari 2025. Penambahan kedua tersangka baru itu menjadikan jumlah tersangka dalam dugaan kasus korupsi Pertamina Patraniaga menjadi 9 tersangka. Mereka diduga melakukan pengoplosan atau blending Pertalite di depo untuk menjadi Pertamax RON 92. Atas perbuatan para tersangka itu, kerugian negara ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah.
Tapi beda hal cerita kalau misalkan orang yang benar-benar disesuaikan dengan memang perlu sekali, bahasanya apa ya, meritokrasinya tuh benar-benar digaungkan, diterapkan bahkan sampai ke tahap yang notabene itu sesuai dengan keinginan narasi 2045 itu adalah Indonesia merdeka, Indonesia emas gitu. Yang mau nggak mau kan harus dibikin sedemikian rupa seperti itu. Dan juga kalau misalnya kita rujuk mengenai jurnal kembali ya, jadi ada studi yang dilakukan oleh Andranius dan timnya di tahun 2024 yang mengatakan bahwa pajak karbon sebesar 1,93 sampai 4,83 US dollar per ton CO2-nya. Yang dimana memang bisa menurunkan emisinya, tetapi juga bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sedangkan itu, jadi ada juga riset yang disampaikan oleh Siregar dan rekan-rekannya di tahun 2025 yang menemukan bahwa pajak ini itu cenderung memberatkan kayak rumah tangga yang notabene memang kurang mampu atau mungkin yang memang kelasnya menengah ke bawah lah, dikarenakan ya menanggung beban yang begitu besar. Bahkan pendapatannya itu bisa turun hingga puluhan miliar rupiah gitu secara keseluruhan gitu. Nah, kalau misalnya ditanya gitu, apakah ada tantangan lain? Ya, jawabannya masih ada, yakni yang pertama infrastruktur. Yang kedua adalah monitoring terhadap hal-hal yang memang perlu diperbaikin. Dan yang ketiga adalah kapasitas legislatif yang masih dikatakan terbatas. Dan yang keempat adalah koordinasi antar kementerian itu minim. Karena apa? Kalian pernah ini nggak sih denger waktu itu kementerian di periode ini deh ya, itu kan terjadi namanya perbedaan ucapan tuh. Waktu apa ya kemarin ya? A few moments later. Siapa sih menterinya ya? Tito apa siapa gitu? Yang dimana dari presiden ngomong, oh sorry, ini maaf, yang gas. Nah ini dia, yang gas kan. Jadi si Bapak Prabowo tuh ngomongnya itu adalah dibagi secara merata, seingat gue gitu. Tapi tolong bagian sini dikoreksi ya. Tetapi yang sebut saja Bapak Bahlil itu mengatakan bahwa ini dibatasin secara secara produsennya supaya bisa dipusatkan ke dalam satu tempat saja. Alhasil apa? Yang pertama ada yang ya memakan korban jiwa pasti. Yang kedua menyiksa masyarakat. Yang ketiga adalah membuat laju perekonomian makin lambat. Nah di sini kan ketahuan bahwa ini bangke nih. Maksudnya bangke bukan si orang ya, bukan. Gue main aman gitu ya. Tapi lebih kepada koordinasinya yang sangat kurang gitu. Harusnya bagian sini tuh tidak perlu gitu. Kenapa? Karena kita sudah ada namanya WA, sudah ada namanya Google, sudah ada namanya telepon, sudah ada HP lebih tepatnya gitu. Kenapa nggak ditanyain dulu gitu? Kalau misalnya dibilang sibuk, kenapa nggak langsung ke rumahnya aja? Katanya udah solid, katanya udah sudah satu padu. Tapi kok beginian malah ya malah kurang gitu. Ya meskipun terjadi lagi di di periode ini juga, yakni adalah si beliau juga masih orang yang sama itu mengatakan bahwa masih dicabut secara sementara yang sebanyak 4 IUP itu. Tetapi menurut Bapak Presiden ya dimana itu dicabut secara keseluruhan. Nah ini yang benar yang mana nih, ya kan bikin bingung gitu loh. Nah itu dia, memang perlu sekali namanya itu meritokrasi seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Jadi pajak karbon kita itu sudah dikatakan layaknya barang mewah gitu, dikarenakan dengan regulasi yang sangat ambisius tanpa kesiapan persiapan implementasinya tuh kurang membadai gitu. Padahal kalau misalkan dijalani dengan benar, ini bisa menjadi alat kuat untuk menjadi pendorong inovasi hijau dan bisa menjadi pelopor utama dan bisa menjadi juga adalah kesadaran para korporat yang notabene bermain di area pertambangan atau mungkin area-area yang berbau dengan hal yang sejenisnya gitu.
Oke, kalau misalnya kita tanya gitu tentang investasi kita terhadap hal ini, kalau misalnya kita merujuk kepada OJK, yang dimana sudah memasukkan ESG dalam roadmap dan regulasi, yang dimana itu sebagai pengungkapan bagi emiten, dan dimana itu sudah dimulai sejak tahun 2021. Bahkan menurut studi Prasadita dan Nawawi di tahun 2024 itu menemukan bahwa emiten dengan rating ESG yang paling tinggi di modal intelektualnya ini sangat lumayan besar gitu. Dan juga lumayan untuk sekali diawasin dan juga sering kalau misalkan bahasa enaknya itu dibina lah gitu. Namun kalau menurut QEMS dalam jurnalnya di tahun 2023, ternyata ESG ini secara risk score atau skor kekhawatiran ini hanya memberikan dampak positif yang sangat kecil terhadap valuasi perusahaan yang ada di Indonesia. Sedangkan menurut studi dari Refinitiv di tahun 2023 itu menyatakan bahwa aspek lingkungan dari ESG yang benar-benar signifikan itu mendorong performa keuangan dan juga sosial dan governance-nya yang dimana masih dipandang sebagai pementasan saja. Sekali lagi tanda kutip pementasan saja. Jadi secara nggak langsung ya sebut saja ini hanya kayak just to be formal gitu loh. Selebihnya ya kembali lagi kepada riset awal gitu loh. Ya tahulah maksudnya yang gue katakan ini tentang riset awal itu. Yakni mungkin diam-diam ya, tapi kita coba berpikir positif gitu ya. Coba kita berpikir positif gitu. Bisa jadi itu hanya kayak permainan di belakang, atau mungkin merusak lingkungan lagi, atau mungkin hanya manipulasi dan lain-lain. Dan positive thinking gitu ya, positive thinking gitu. Oke, next. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi global dan regional, yang dimana dari tren pengeluaran ESG dan Blue Bond, yang dimana itu sebagai untuk ekosistem laut, itu terjadi namanya itu peningkatan, yang dimana seperti layaknya Asian Dev Bank dan Blue Bond Indonesia di tahun 2003 itu senilai 150 juta US dollar. Dan sebenarnya masih banyak lagi gitu ya itunya, itu bisa lebih malahan. Tetapi ini baru sebagian kecil yang ternyata kalau kita lihat dari kebutuhan nyatanya ternyata itu membutuhkan sebesar puluhan triliunan dolar. Itu berdasarkan dari fit.com ya, seperti itu. Nah, bisa dikatakan bahwa ESG dan sustainable finance bisa jadi transformasi besar. Tapi kalau hanya dipakai sebagai alat branding atau cuci hijau doang, terdengar seperti layaknya hanya ilusi semata. Karena apa? Karena ada tantangannya, Brody. Yang dimana? Yang pertama, apakah investor ini benar-benar menaruh modal untuk dampak? Atau hanya sekedar kayak ya udah buat cerita di Instagram, habis itu bikin laporan, atau mungkin hanya memperbagus citranya saja? Atau yang kedua, justru pengen mengalihkan isu yang dimana mungkin bisa jadi ini ya baik lagi ya, karena ini isu yang lagi hangat ya, karena adalah ekonomi hijau dan sedang lagi banyak dibahas. Tetapi bisa jadi pada saat kita lagi bahas ada sebuah momen atau sebuah tempat atau ada namanya peristiwa yang mungkin konteksnya adalah pergusuran, pembantaian, penggundulan, yang dimana kita tidak ketahui. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang sering muncul lagi di setiap presentasi orang-orang yang ada di startup atau mungkin korporat, bahkan di kalangan investor itu sendiri, yakni adalah masih di ESG. Ini mana kepanjangan dari The Environmental, Social, dan Governance, yang konon katanya ini jadi barometer perusahaan baik yang layak diberiin dana. Tetapi, tunggu dulu. Apakah ESG ini benar-benar cuma alat branding atau alat beneran yang dimana itu bisa mengubah cara perusahaan itu berjalan?
Daripada lu pada ya diem-diem aja, coba lu pada dengerin ini lagi selama ya sampai ini selesai, oke? Dan sekali lagi, tolong bagi kalian yang pengen makan, pengen minum, atau mungkin yang lain, silakan, sok, boleh. Karena gue juga gak pernah melarang kalian kok. Karena ini adalah pembahasan diskusi virtual yang bikin kalian tuh bertanya-tanya kembali. Kok bisa gini, kok bisa begitu, oh ternyata begini, oh ternyata begitu ya. Seperti itu. Oke, kita mulai pembahasan yang mengenai bagian sini. Jadi, ada penelitian yang pernah dilakukan oleh Gabriel Alodia dari Universitas Kristen Maranatha di tahun 2023 itu menemukan bahwa skor ISG dari 26 perusahaan ternyata itu yang dalam indeksnya adalah Kompas 100 ternyata terbukti bisa meningkatkan return of the equity atau ROE yang walaupun tidak terlalu berpengaruh kepada rasio utangnya sih, yakni si DER itu sendiri. Tapi artinya adalah investor memang melihat ESG sebagai peluang cuan, tapi belum sampai mengubah struktural modal perusahaan itu sendiri. Hal ini juga diperkuat dari Danino Rahman dan timnya di tahun 2024, yang dimana itu dia meneliti sebanyak 89 emiten yang ada dalam BEI itu sendiri ya kayak gitu. Dan hasilnya adalah ternyata serupa, yang dimana ada beberapa perusahaan yang dimana itu rajin lapor ESG-nya, yang dimana ternyata ROI-nya itu lebih tinggi daripada yang diteliti oleh si Gabriela Alodia Jovita gitu. Dan ini bisa dikatakan kembali bahwa mereka benar-benar punya performa keuangan yang lebih bagus dibanding perusahaan yang cuma ikut-ikutan tren hijau yang mungkin secara laporannya tidak jelas, transparansinya aja nggak tahu yang mana, bahkan mungkin manipulasi ya laporan pun bisa terjadi gitu. Tetapi ada studi yang menarik dari Rashad Afghani dan Ali di tahun 2024 yang dimana membandingkan perusahaan di Indonesia dan Malaysia, yang dimana kita mengingat betul bahwa hubungan ESG dan nilai perusahaan itu gak selalu positif. Ternyata di beberapa sektor yang diteliti oleh orang-orang itu, justru peningkatan ESG bisa menjadi kinerja keuangannya itu makin apa? Yap, betul, turun. Kenapa? Oke, gue jelasin nih ya. Kenapa bisa dikatakan apa deh? Gue tadi bilangnya tentang tren, kas tuh bisa turun dan lain gitu. Karena gini, ya data menunjukkan bahwa kelebihan keuntungan itu bukan sekedar gaya, tetapi banyak sekali laporan ESG hanya sekedar formalitas dengan performa ya rendah, atau mungkin kayak dibikin asal-asalan gitu, atau mungkin apa gitu, terutama di aspek lingkungan itu sendiri. Contoh Bukalapak yang sekarang sih kayaknya udah tutup ya kayak perusahaan itu, tapi masih mendapatkan Maybank ESG, yang dimana ya gimana ya, aneh aja gitu. Di dalam Maybank-nya sendiri dalam konteks nilai ESG itu dapat grade-nya itu jelek karena jejak karbon dan itunya sangat limpah banget gitu loh. Nah itu kan ketahuan gitu. Nah bahkan jika kita lihat dari studi global yang dilakukan oleh Reuters, yang dimana mengatakan bahwa banyak sekali perusahaan high emission yang dimana masih dikatakan lolos secara sustainable finance, tapi pakai teks ininya itu bahasanya kayak ini buat hijau, ini buat kesinambungan, ini buat apa namanya demi keberlangsungan bangsa gitu. Padahal itu hanya sekedar labeling. Tahu labeling gak sih? Jadi hanya sekedar kayak ya udah nih, gua asal label ini, gua asal label itu, ini itu jadi gitu. Tapi secara praktik di lapangan, wah kotor. Makanya itu kenapa kinerja keuangannya turun, dan karena kan memang secara ya laporannya aja asal-asalan, bahkan sekedar kayak ya udahlah sekedar formalitas doang. Lantas apa yang mau dibanggakan coba? Hah?
Apa yang mau dibanggain? Sumpah, malu yakin kalau misalkan lu ngerti datanya, malu, sumpah. Dan ada juga, ini mengenai poin kedua ya, sembari gue lanjut gitu. Ada namanya tuh greenwashing yang meluas. Maksudnya apa? Jadi, ada banyak sekali perusahaan di Indonesia yang hanya sekedar menjual cerita. Gue gak mau sebut nama perusahaannya, karena gue minta kalian tuh bisa mencari sendiri dengan cara apa ya, kalian bisa cek aja nanti kalau misalkan gak sengaja nemu laporan keuangannya atau mungkin isunya atau mungkin apa, monggo kalian kaji sendiri supaya kalian tuh bisa belajar juga kayak gitu. Tapi gue lanjut lagi, ini mana dia tuh menjual ceritanya doang, tetapi pada saat di lapangan dia tuh masih menggunakan energi yang masih kotor, misalkan kayak batu bara atau mungkin bensin atau mungkin yang lain gitu ya. Ya intinya sejenis lah pokoknya gitu. Dan juga mengabaikan hak para pekerjanya. Dan terlebih lagi gue pernah nemu lah, ini sembari jokes lah ya. Jadi gue nemu di salah satu aplikasi Reddit yang inti postingan gini. Itu omong kosong lah, ESG gitu. Itu cuman cara buat kalian itu hanya terlihat bersih doang secara keuangannya, tapi langkah-langkahnya hanya menginjak sebuah darah gitu. Kan kelihatan bahwa gimana ya? Memang perusahaan kita memang ada yang benar kalau misalkan harus ngomongin ini. Kalau misalkan gue sebut namanya bahaya ntar. FBI, open up! Tapi intinya ya itulah, perusahaan kita memang cukup luar biasa, ya kan? Gimana nggak biasa? Peraturannya dibikin karet, kita aja jadi tersiksa. Wah. Tapi ya baik lagi ya, ini namanya suara rakyat tuh perlu sekali kita dengarkan gitu. Kalau misalkan lu pada yang pendengar ini adalah salah satu orang yang lagi di sebuah jabatan atau mungkin apa, ya silakan kalian tuh mendengarkan saja apa kata bahasanya rakyat atau mungkin yang notabene di luar dari circle-nya elu lah gitu loh, bahasa kasarnya gitu. Karena bisa jadi pada saat lu menjalani sebuah proses atau tahapan atau langkah atau mungkin yang lain, ternyata kalau misalkan lu nggak pernah mendengarkan apa kata luar, ya mau nggak mau kan ambiar gitu. Bisa jadi lu ngelangkah kepada hal yang ternyata itu merusak diri lu sendiri. Ketimbang jika lu mendengarkan orang lain, bisa jadi lu bisa diperbaikin secara slow and sure gitu. Dan yang ketiga, ini sembari gue lanjut deh, yakni adalah kesempatan Gen Z. Maksudnya apa? Jadi ya meskipun ya SG bukan terlihat like nihil sih, tapi maknanya adalah buat startup terkhususnya gitu ya, melihat talent muda yang ngomongnya adalah mungkin ya sebut saja kayak ngomong atas nama data atau actionnya nyata atau mungkin yang berbau dengan good news, ya gitu ya peluang gitu. Karena apa? Baik lagi, perusahaan dan investor sekali lagi masih selektif karena untuk memilih ekosistem yang benar-benar berkelanjutan. Karena menurut dari Prasadita dan Nawawi di tahun 2024, ini kan tadi kan gue sampaikan tuh, dia menemukan bahwa emiten ESG ini masih memiliki nilai yang cukup tinggi dan pertumbuhannya masih bisa dipesatkan lagi. Tetapi perlu sekali orang-orang yang memiliki kompeten untuk bisa mendalami hal tersebut. Buktinya apa? Ya kita gak cuma secara angka doang gitu, tapi kalian bisa lihat secara sekitar kalian gitu. Misalkan deh, jika kalian cuma sekedar rebahan doang, ya lu sengaja buka Google ya kan, habis itu cari aja di Google gitu, kondisi ekonomi hijau dari perusahaan yang ada di Indonesia gitu. Kan nanti kan dikeluarin tuh web-webnya tuh. Sebut saja di sini gue langsung sembari searching ya. Di sini ada dari WRI mengenai judulnya ini meninjau keadaan ekonomi hijau di Indonesia. Yang kedua ada web dari LCDI, dari judul websitenya itu judul timeline tabnya yang ini adalah peran dunia bisnis dalam transisi menuju ekonomi hijau. Dan sebenarnya masih banyak lagi gitu kalau misalkan lu pada mau nyari gitu ya. Tapi kalau misalkan lu pada nggak mau nyari, ya lu tutup mata. Baik lagi yang gue sampaikan sebelumnya,
Jika lu aja masih fokus atas nama kayak kita ngomong green economy, kita ngomong ini itu, tapi pada saat lu cek secara datanya aja males, ya ngapain ngomong anjing gitu, ngapain gitu. Beda cerita jika lu benar-benar peduli, lu sekedar kayak iseng aja gitu, nanti kan dari iseng kan jadi compounding tuh, kan terkumpul tuh. Bisa jadi pada saat itu ternyata lu pengen belajar tentang green economy, wah udah lu jadi data analisis ntar. Bisa jadi kalau misalkan lu benar-benar diseriusin. Tapi kalau misalkan kagak ya wassalam. Oke, setelah kita kulik tentang nikel, habis itu yang cukup luar biasa tentang ya 2 pilar penting dalam ekonomi sistem hijau itu, yang adalah pajak karbon dan sustainable finance atau ESG, yang dimana ini bukan sekedar jargon doang kok, tapi lebih esensi bagaimana kita membentuk masa depan yang benar-benar bertanggung jawab. Indonesia resmi punya bursa perdagangan karbon. Bursa perdagangan ini diklaim jadi yang terbesar di kawasan ASEAN. Program perdagangan karbon sebetulnya sudah diluncurkan sejak September 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Hanya saja kala itu perdagangan ini baru dijual secara lokal. Nah, per 20 Januari kemarin, pemerintah resmi merilis carbon trading ini buat dijual ke luar negeri. Sejak April tahun 2022, Indonesia itu sudah resmi menjalankan namanya carbon tax untuk sektor pembangkit listrik. Karena baik lagi ada namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dimana itu sudah diatur sedemikian rupa. Dan juga bagi teman-teman yang mau baca atau mau yang lain, silakan kalian bisa membaca itu sendiri di Google. Karena seingat gua ada kok 3 bulan yang lalu lah. Entah sekarang udah di take down atau enggak, cuman itu ada kok. Tapi ada sebuah studi yang dimana oleh Andanius dan timnya di tahun 2024, dimana dia menemukan bahwa pajak karbon itu sebesar $1,93 sampai $4,83 per tonnya CO2. Ya mungkin memang bisa menurunkan emisi, mungkin kalau menurut pandangannya dia. Tapi jika benar-benar bisa menurunkan itu, mungkin namanya kesejahteraan masyarakat tuh bisa naik bisa turun. Baik lagi bagaimana si pajak ini tuh diterapkan dan dilakukan seperti apa dulu nih. Sementara itu, menurut Siregar dan bersama teman-temannya di tahun 2025 dalam studinya, dia menemukan bahwa pajak tersebut ternyata memberatkan rumah tangga, dan itu malahan lebih besar ketimbang para perusahaan-perusahaan yang notabene itu emang punya kemampuan bisa membayar itu secara lebih. Dan bahkan ini berimplikasi kepada pendapatannya para rumah tangga ini itu menurun. Bahkan bisa taksiran itu puluhan miliar rupiah kalau kita diakumulasi secara total semua. Dan ada namanya tantangan lain, yakni adalah secara infrastruktur itu masih dimonitoring. Karena baik lagi ini masih dalam fasenya perkembangan. Kalau masih berkembang ya otomatis apa ya, masih namanya kelemahan pasti. Kapasitas legislatifnya ya mungkin terbatas dan koordinasi antar kementerian pun ya minim. Jadi pajak karbon kita tuh baru menyentuh hanya kayak ya udah barang mewah doang. Contoh regulasi ambisius yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita tuh harus awal itu kita tuh memukul rata semua. Itu kan bikin heboh tuh. Tapi pada saat sudah didesak oleh warga, didesak oleh rakyat, bahkan sampai kena namanya serangan fajar oleh masyarakat, ya udah langsung aja kita memberikan kebijakan kepada barang mewah gitu. Kan sudah diberi penjelasan kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang ya kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Oke, jadi lanjut lagi ya teman-teman. Jadi ada namanya dari laporan dari OJK dan BI yang dimana ternyata kita tuh sudah punya roadmap untuk regulasi namanya green economy. Itu dimulai dari sejak tahun 2021. Bahkan ini ada studi yang disampaikan oleh Prasadita dan Nawawi di tahun 2024 yang dimana dia menemukan dengan rating ESG kita
itu sangat tinggi sekali di indeks saham unggulan. Ini mana? Itu kelihatan bahwa dari segi kinerja keuangan yang secara baik atau mungkin secara inovasi dan modal intelektualnya itu lebih lumayan proper. Namun, menurut Kims Journal di tahun 2023, ESG risk score-nya hanya memberikan dampak secara positifnya kecil sekali terhadap valuasi perusahaan Indonesia. Bayangin, perusahaan di Indonesia kita tuh lumayan banyak. Mungkin hitungannya bisa ada jutaan gitu, bahkan bisa lebih. Tapi pada saat kita lihat secara fakta di lapangan, setelah dilihat lagi nih, oh ternyata kebermanfaatan itu hanya kayak ya udahlah, mungkin seukuran kuaci mungkin. Ya emang begini kok Kims. Bahkan ini kalau gue lihat secara lebih lanjut itu hanya sekedar 30-40%. Mungkin terdengarnya emang besar, mungkin. Tapi jika kita lihat dari skalanya adalah Indonesia, itu kecil banget. Sangat kecil. Karena ya harusnya kan ya mungkin 70 atau mungkin 80 harusnya. Sorry, gue ralat bukan mungkin, tapi harusnya seperti itu. Tapi ya baik lagi ya, namanya perusahaan Indonesia pasti butuhnya FBI, open up! Tapi kalau bisa kita lihat dari sisi global dan regional, dari tren pengeluaran ESG dan Blue Bond, ya Blue Bond itu kayak apa namanya ya, bahasanya tuh yang punya hak lah untuk ekosistem laut gitu. Meskipun gak cuma hak doang sih, tapi lebih kepada apa bahasanya ya, kebijakan gitu atau regulasi gitu. Dan ini pernah disampaikan oleh ASEAN Dev Bank di tahun 2023 yang mengatakan bahwa Blue Bond-nya Indonesia hanya senilai 150 juta US dollar. Tetapi hanya sebagian kecil saja untuk bisa memenuhi kebutuhan nyata yang faktanya kita membutuhkan itu sebesar 100 triliun dolar untuk bisa mencapai namanya kesejahteraan secara tingkatnya adalah Blue Bond itu sendiri. Karena baik lagi pesisir pantai kita banyak. Tapi pada saat kita lihat dari data Blue Bond ini di tahun 2003, oh ternyata masih kecil nih. Seharusnya berarti kan ada namanya gap yang perlu diperbaiki oleh pemerintah itu sendiri. Makanya itu jangan menggunakan pendekatan patrimonial yang hanya sekedar kayak yaudah lu kenal gua kenal lu, gua tarik selesai. Padahal ada sebuah mekanisme yang masih perlu sekali, yang dimana nilainya perlu banget untuk kita junjung tinggi bersama-sama ya, yakni adalah meritokrasi. Kita lihat dari Singapura meritokrasinya tinggi sekali, itu sekitar 75% sampai 85%, itu gede banget. Sedangkan kita Indonesia ngomongnya meritokrasi, tapi hasilnya apa? Lu saudara gue saudara lu, gue tarik selesai. Dan berimplikasinya apa? Kita lihat dari, ini mungkin agak sedikit keluar dari topik, cuman gue pengen tarik fenomena yang lagi sedang terjadi. Itu kan ada namanya membludak dari job fair. Seharusnya itu ada namanya bahasanya ya, konteks atau mungkin hal yang bisa memperbaiki itu loh, supaya di tahun-tahun berikut ya namanya serangan fajar untuk job fair ini itu tidak hanya sekedar kelayaknya formalitas atau mungkin yang lain, atau mungkin ini menjadi tantangan berat berikutnya dari pemerintah, yakni adalah memberikan namanya workshop atau mungkin pelatihan yang dimana bisa menunjang kemampuan skill untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 itu sendiri. Ya karena baik lagi kita udah di tahun 2025 nih, tinggal 20 tahun lagi untuk mencapai situ. Mungkin terdengar sangat minim dan dikit sekali waktunya, sangat. Tapi jika kita bisa menggunakan ini waktunya sedemikian rupa, lebih enaknya adalah semaksimal mungkin. Ya namanya kayak green economy itu bisa terjadi. Namanya Blue Bond mungkin yang awalnya itu cuma jutaan dolar bisa menjadi triliunan dolar. Atau yang namanya yang patrimonial itu bisa menjadi meritokrasi. Ya bisa aja jika benar-benar diniatkan secara kolektif dan secara masif, kolektif dan masif lah. Kalau tidak ya udah ulang. Mungkin tantangan berikutnya adalah apakah investor ini benar-benar menaruh modalnya untuk kayak sekedar dampak, atau hanya sekedar kayak yaudah gua upload, gua selesai, habis itu done.
Dan itu gue tulis di aplikasi atau mungkin web-web yang berkualitas untuk kayak oke nih, ini saham ini sudah pendekatan ini ternyata memiliki indeks nilai sahamnya itu tinggi, jebret, udah. Maksudnya adalah ini bisa dikatakan bahwa ya investor ini memang melihat si ESG ini sebagai peluang cuan, tetapi belum sampai mengubah namanya struktural modal perusahaan. Karena ada sebuah penelitian juga dilakukan oleh Daniel Nur Rahman dan timnya di tahun 2024 yang dimana itu dia meneliti 89 emiten yang ada di BEI lah, sebut saja kayak gitu ya. Nah hasilnya itu ternyata serupa dengan apa yang disampaikan oleh si Gabriela dan Alodia gitu. Dan tetapi di bagian sini yang lebih oke adalah dengan dengan perusahaan yang sering melaporkan ESG dan punya ROI yang tinggi, dia itu benar-benar bisa memiliki namanya performa keuangan itu lebih bagus dibanding perusahaan yang cuma ikut-ikutan doang. Dan hanya sekedar kayak ya udah gue ikutin apa kata tren hijau, green economy dan lain-lain. Jadi hanya sekedar ya udah hanya sebagai coveran doang. Nah itu menjadi indikator yang jelek lah kalau misalnya sekedar covernya doang gitu. Dan ada studi lagi disampaikan oleh Rashad Afghani dan Ali di tahun 2024 juga yang membandingkan antara perusahaan di Indonesia dengan di Malaysia, yang mengingatkan kita bahwa hubungan antara ESG dan nilai perusahaan itu gak cuma selalu hanya positif di beberapa sektor saja. Nah lantas kenapa ESG ini menjadi sebuah tren yang lagi maju? Karena ini menurut Maybank di tahun berapa tahun kemarin tuh? Tahun 2024-an, tahun 2024 akhir lah. Yang mengatakan bahwa banyak sekali laporan ESG yang dimana itu hanya sekedar kayak formalitas, performa rendah, tapi mengatasnamakan ini namanya green economy, ini namanya tren ekonomi yang benar gitu. Jadi seolah-olah momok atau image dari green economy itu ya turun gitu loh. Alhasil ada yang kayak perusahaan itu grade-nya tuh udah minus banget, mungkin ibarat tuh udah minus D lah gitu. Atau mungkin kayak seolah-olah perusahaan ini tuh udah merusak alam, habis itu jejak karbonnya tuh berlimpah ruah, tapi si perusahaan itu tuh nggak mau nggak mau sering laporan gitu. Alhasil ya udah kena sanksinya gede, habis itu ya bayarannya di-doublein, cuman bisa dikatakan bahwa ya perusahaan yang ada di Indonesia ternyata masih kurang gitu. Mungkin lu bisa cek sendirilah di penelitiannya dia lah. Intinya lu cari aja namanya si Maybank ESG gitu tahun 2004 atau tahun 2023 akhir gitu. Pokoknya masih sekitar situlah pokoknya. Dan ada lagi namanya studi dilakukan oleh Reuters di tahun 2024 yang menyebutkan bahwa perusahaan yang high emission itu ternyata masih lolos secara sustainable finance, yang dimana pakai tagnya adalah sekolahin semacam kayak ya udah transition finance yang kayak lebih mudah gini deh. Si perusahaan ini tuh di muka umum dia tuh menggunakan kayak workshop atau sekolah atau apapun itu atau beasiswa mengatasnamakan tren hijau, tetapi pada saat dilihat secara skalanya lebih besar ternyata berbanding kebalik apa yang dia lakuin. Sebetulnya dia ini perusahaan ya supaya lebih mudah gitu. Alhasil apa? Ya grade-nya grade-nya jelek. Habis itu malah memasang memandang cara orang itu melihat tren hijau itu tuh ya kayak si perusahaan ini loh. Indikatornya kayak dikasih sekolah, dikasih ini, dikasih itu. Padahal ya berbanding kebalik ya gitu. Jadi emang agak sedikit sulit. Ditambah lagi dengan ada namanya greenwashing economy yang dimana dia tuh hanya sekedar menjual cerita saja gitu. Alhasil di lahan yang dimana itu sudah disetting bahwa di sini loh areanya supaya tidak terlihat area-area yang sudah dirusak oleh si perusahaan itu. Dengan PT Pulau Gag itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km. Jadi wilayah Kabupaten Raja Ampat itu banyak hutan konservasi, banyak
Ada, dirinya ada gitu, dipegang oleh para kaum marginal, dan fun fact-nya kebanyakan dipegang oleh orang pusat. Yap, jadi apakah ISG ini hanya bisa jadi sandiwara tanpa dampak yang nyata, atau bagaimana menurut kalian? Sebenarnya balik lagi dengan fenomena yang sudah kita lihat secara saksama, yang kalian lihat di TV, yang kalian lihat di di berita, atau lu baca di web, atau mungkin lu dapat informasi di Instagram. Ya sebenarnya bisa gila maksudnya. Karena gini, kita gimana bahasanya ya? Kita bisa melakukan itu. Kita semua bisa melakukan itu secara sadar dan kolektif. Itu bisa. Cuman baik lagi, kita dengan posisi yang notabene lagi di ujung tanduk. Ujung tanduk tuh, ya tau lah, ke dunia itu pasti banyak event though yang ya kita pun akan merasakan itu loh. Cuman dari sini kita melihat bahwa orang seperti kita, yakni kita yang benar-benar bisa tahu betul bagaimana bisa menggerakkan ini. Tidak hanya sekedar kayak ya udahlah kamu Gen Z, kamu punya ide sustainable, tapi lu nggak tahu pengen praktekin kemana. Makanya itu, dengan kita bisa memahami diri sendiri dan kita juga bisa memahami kebutuhan pasar itu bagaimana. Contoh gini, kita tahu namanya skill coding, skill design, skill manajerial, atau skill microfinance gitu, atau mungkin yang sejenisnya gitu. Bisa kalau kita mau belajar. Karena dan kita mempelajari itu, kita kan tahu betul bahwa ternyata kebutuhan pasar tuh gini. Jika lu punya kemampuan ini, nanti lu dibayar segini. Mungkin sekedar hanya seperti itu. Cuman kalau kita pahami secara lebih dalam lagi, kita bisa menemukan rasa kayak ternyata disinilah gapnya. Disitulah lu bisa pada kayak inovasi. Maksudnya kayak lu bisa memberikan inovasi yang terbaik alanya lu, versinya lu, gayanya lu gitu. Cuma balik lagi, dengan kita melihat peluang yang cukup besar, harusnya kita manfaatkan sedemikian rupa supaya bisa tercapai lah gitu. Tapi dengan syaratnya juga nggak mudah kok. Dan kayaknya ini bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi dengan catatan harus punya namanya, pertama, ambisi yang kuat. Dan yang kedua adalah mau belajar. Plus yang ketiga adalah mau buktiin. Maksudnya dari ketiga ini adalah kita tuh dengan kita punya ambisi yang kuat, kita punya ternyata kita mau area sana loh. Mau mencapai sana loh. Mau menggapai sana loh. Mau ini, mau itu tuh jelas loh. Tapi kalau misalkan kayak ambisi gue kurang, gue pengen makan, misal gitu ya, pengen makan tempe tapi guanya masih rebahan mulu, kurang lah gitu loh. Itu yang perlu sekali kita harus genjot terus. Memang agak sedikit klise harus menggenjot namanya ambisi. Cuman di sisi lain, jika kita benar-benar mau melakukan itu, tentunya namanya hal yang mau kita targetkan itu nyampe. Dan yang tadi kan kedua adalah buktiin bahwa setelah lu udah memiliki ambisi, ya lu buktikan bahwa ternyata ambisi yang kuat itu bisa kita capai dengan cara kita prakteknya kita sesuai dengan apa yang sudah dipelajarin pada saat kita di fase ambisi gitu. Karena di ambisi itu nggak cuma sekedar kayak niat atau mungkin apa, cuman belajar pun juga di area situ. Makanya itu dari segi goals, persiapan, bahkan sampai yang gue sebutkan di poin sebelumnya, bahkan sampai ke tingkat yang ini, yakni adalah menghitung dampaknya baik dan buruknya. Pastinya yang namanya target yang kayak ternyata kita mau ke area A, mau ke area B, mau ke area C, mau Indonesia emas, mau membasmi koruptor misal gitu, ya tentunya bisa terjadi. Cuma kalau misalnya tidak ada persiapan dan lu maunya ya hanya kayak ya udah ini gini ya nggak bisa juga gitu loh. Butuh namanya kesadaran secara kolektif yang gue sebutkan tadi di awal banget, seperti itu. Dan yang terakhir menjadi penutupnya dari segmen ini, yakni adalah investor tuh sebenarnya tahu. Maksud tahu tuh adalah dia tuh paham. Dia tidak cuman sekedar kayak like-nya dia paham tentang keuangan doang, enggak. Tapi dia juga tahu arahnya kemana, habis itu kebijakan kemana. Dan terlebih lagi dengan dia membaca situasi di apa yang dia sudah dapatkan dalam bentuk laporan, tentunya itu
investor tuh paham gitu loh. Maka itu dengan lu pengen menjadi orang yang mau mendapatkan mendapatkan investor atau mungkin pengen ya melakukan hal-hal yang memang berbau dengan inovasi dan butuh namanya suntikan dana, berarti lu kan harus benar-benar sesuaikan dengan kebutuhannya. Makanya itu kita sebagai Gen Z harusnya tuh tahu gitu kebutuhannya apa, butuhnya apa, dan targetnya apa. Udah. Kalau bahasa lebih gampangnya lagi, gue pernah ngomong di salah satu episode gue, yakni adalah needs and want. Ingin dan perlu tuh harus diselaraskan gitu. Jangan sampai inginnya gini tapi perlunya tuh di lapangan tata gitu. Alhasil inginnya apa? Ya udah dibuang buang jauh-jauh dan perlunya digaungkan. Apakah itu boleh? Apakah itu disalahkan? Ya boleh dan tidak disalahkan juga. Karena baik lagi, needs and want tuh harus selaras lah supaya tidak terjadi namanya tabrakan yang cukup fatal gitu. Jika ternyata inginnya gede tapi want-nya kecil, pusing. Needs and want harus jelas lah kayak gitu. Oke, baik, mungkin segitu saja untuk episode kali ini. Sekali lagi, kalau misalkan ada kesalahan, ada kekurangan, atau apapun itu, silakan kalian bisa berikan komentar atau mungkin berikan saran supaya konten berikutnya bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan tentunya jika kalian yang belum pernah follow ini episode, belum pernah follow ini podcast, bahkan ternyata kalian ada pendatang baru, jangan lupa untuk di subscribe, di follow, atau mungkin di share kepada teman-teman kalian supaya bisa ramai ini podcast dan kita bisa menggagas namanya sebuah narasi kebangsaan yang murni dan tentunya inklusif berkemajuan. Mungkin segitu aja, sekian dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya The Angkringan Malang Season 3. Dadah semua, sampai jumpa lagi. Dadah.